disebut aja yang tidak masuk. Ibu, duduk di sana. Sebut aja namanya yang tidak masuk ya. Siapa yang tidak masuk? Nama, Zuti. Untuk penilaian ada satu jenis penilaian yang nanti akan Ibu ambil, yaitu nilai pengetahuan kalian. Ya, untuk nilai pengetahuan nanti saya akan kasih soal formatif setelah kalian belajar untuk menguji pemahaman kalian. Apakah kalian sudah memahami ya apa yang kita pelajari pada hari ini ya, pada pertemuan ini. Ya, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang zat aditif ya. Ada yang masih ingat tentang apa itu zat aditif? Zat aditif. Kemudian jenis-jenisnya berdasarkan fungsi ada berapa? Emulsi. Bentar ya. Nah, itu jenis-jenis zat aditif. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang zat aditif ya. Nah, sebelum kita masuk ke zat aditif, ya itu akan tanya ya, apakah kalian pernah minum kopi? Pernah. Nah, seberapa sering kalian minum kopi? Sekali. Terus setiap hari? Kenapa ya kalau saya nggak minum kopi kepala saya terasa pusing? Nah, itu ada pertanyaan dari teman-teman nih ya. Ada tadi yang bilang saya minum kopi setiap hari, ada yang 1 kali sehari. Ini temannya nanya, kenapa kok kalau saya tidak minum kopi kepala saya terasa pusing? Nah, inilah yang disebut dengan zat aditif ya. Jadi kopi ini adalah termasuk contoh dari zat aditif. Apa itu zat aditif? Zat aditif merupakan zat ya yang apabila dikonsumsi maka akan ingin terus memakainya, ingin terus menggunakannya ya, atau bisa disebut dengan kecanduan ya. Jadi kalau sudah minum kopi setiap hari, pengennya minum kopi, kalau enggak rasa pusing, itu sudah termasuk kecanduan sebenarnya. Sudah termasuk kecanduan. Jadi kopi ini termasuk contoh dari zat aditif. Ya, jenis yang mana? Ya, jadi zat aditif ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada narkotika, psikotropika, dan psikoaktif lainnya. Nah, untuk kopi ini akan masuk ke jenis yang mana? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Kemudian saya akan tayangkan video ya. Coba tolong disimak video tentang bahaya merokok. Ini ada pertanyaan dari teman. Ini ada pertanyaan dari teman. Zat apa yang terkandung dalam rokok? Kira-kira dari kalian ada yang bisa menjawab? Coba kamu. Zat yang terkandung dalam rokok adalah zat kimia seperti tar dan nikotin. Ya, jadi zat yang terkandung dalam rokok itu adalah zat kimia, yaitu tar dan nikotin. Bagus, tepuk tangan dulu untuk temannya. Kemudian apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Penyakit apa yang ditimbulkan oleh seseorang yang sering merokok? Ya, penyakit apa yang ditimbulkan oleh seseorang yang sering merokok? Ya, dari kalian ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Penyakit yang ditimbulkan oleh seseorang yang sering merokok adalah penyakit kanker paru-paru, stroke, potensi, diabetes, sampai kematian. Nah, jadi yang ditimbulkan oleh seseorang yang merokok itu adalah stroke, hipotensi, ya, kanker paru-paru, bahkan sampai pada kematian. Ya, jadi tujuan kita belajar hari ini adalah seperti melalui LKPD tentang identifikasi zat aditif, peserta didik dapat menyebutkan
kesimpulannya atau pembelajaran kita hari ini, kita akan menyelesaikan ya soal-soal yang ada pada LKPD. Kita akan membahas soal pada LKPD ya. Sebelumnya kalian bentuk kelompok dulu ya. Satu kelompok itu 4 orang anggotanya. Silahkan ini ya. Jadi sebelumnya saya akan bagikan LKPD-nya. Silakan. Iya. Kalian simak video singkat ya berikut tentang dampak dari narkoba. Jadi setelah kalian menonton video ya, diharapkan untuk bisa menjawab soal nomor 2 ya. Sudah selesai dikerjakan? Ya, silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan ya. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Itu perwakilan 2 orang saja ya. Yang lain coba disimak. Pilih kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pencarian kami. Yang akan disampaikan. Dan nanti berdasarkan gambar di atas, kelompokkan gambar-gambar tersebut ke dalam tabel. Contoh narkotika, ganja, morfin, dan heroin. Contoh psikotropika, sabu-sabu, LSD, ekstasi. Contoh psikoaktif lainnya, alkohol dan rokok. Siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya. Jelaskan apa dampak positif dan negatif mengonsumsi kopi. Dampak negatif dari kopi mengakibatkan rasa pusing di kepala dan mengakibatkan demam. Dampak positif dari kopi menghilangkan rasa ngantuk dan menambah rasa pusing. Ya, jawabannya ya. Puas. Puas. Silakan ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih pause dulu untuk kelompok yang sudah maju. Silakan kasih tepuk tangan dulu. Nah, jadi untuk kesimpulannya kita buat sama-sama ya. Ya, terus zat adiktif itu terdiri dari berapa saja? Berapa jenis? Pertama apa? Termasuk ke dalam jenis narkotika apa saja?
Halu. Ya, itu ya. Jadi untuk pertemuan